Kami setiap hari tak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh Engkau setiap hari, karena kami merasa kami tak layak tanpa Engkau yang memberikan kami kehidupan. Tanpa napas, tanpa roh dari-Mu, kami tak bisa bergerak dan kami mati. Tetapi oleh kasih karunia-Mu, kami diberi napas kehidupan, sehingga setiap hari dengan napas ini kami boleh bergerak, boleh bersyukur, boleh beribadah, boleh memuji menyembah Engkau. Dan setiap hari mau berterima kasih atas semua berkat-berkat-Mu, baik dalam suka duka, senang sedih, bahagia, dalam segala keadaan kami sebagai manusia. Tak henti-hentinya kami mau selalu bersyukur dan berserah diri penuh kepada-Mu, karena Engkau yang memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami dengan firman, supaya kami diterangi setiap hari, mengerti, memahami setiap apa yang Kau kehendaki, dan mengerti jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami tahu kami tidak sempurna, tiada manusia yang tidak berdosa, dan tiada manusia yang suci di dunia ini. Semuanya bisa jatuh dalam dosa sedetik saja. Tapi kami mau bertobat setiap hari, mau mengakui dosa-dosa kami ke hadapan-Mu dalam pribadi, dalam doa yang tak terucapkan, dalam air mata yang tak terurai. Semua Engkau tahu isi hati kami, jiwa kami, hidup kami bagaimana setiap hari. Jika manusia mengaku tidak berdosa dan suci, itu adalah kebohongan terbesar. Karena di dalam firman-Mu Engkau berkata bahwa manusia semuanya bisa berdosa, bisa jatuh, dan tidak ada seorang pun yang sempurna, kecuali Engkau sendiri yang Maha Kudus, Maha Suci, karena Engkau tidak pernah bersama dalam kegelapan, tetapi Engkau adalah terang bagi kami. Kesucian yang nampak pada manusia itu berasal dari-Mu. Karena itu kami selalu bersyukur Tuhan, jika setiap hari kami mau diterima pertobatan kami oleh-Mu. Kami mau bersyukur atas hidup hari ini, atas napas ini, atas semua yang kami lakukan dan apa yang kami alami. Lindungi kami selalu dari kejahatan dunia ini, dari godaan-godaan yang selalu ingin membawa kami jauh dari hadirat-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Sekalipun dunia ini tidak lagi mau mencari Engkau, tetapi ingin selalu menang sendiri dan ingin menjadi Tuhan atas dunia ini. Tapi secara pribadi, ada golongan-golongan manusia yang tetap berdoa, tetap memuji menyembah, tetap bersujud bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Sekembalinya kami kepadamu, itulah kerinduan kami. Karena sebagai manusia yang penuh dengan kejahatan ini di dunia ini, kami berkumpul dengan segelintir manusia. Seluruhnya di dunia ini adalah mereka yang selalu tamak dalam segala hal. Kami tidak ingin jatuh lagi dalam dosa-dosa yang mementingkan mamon, mementingkan harta dunia, mementingkan kekuasaan, dan kami hanya mementingkan Engkau nomor satu di hidup kami. Kami bersyukur selalu atas apa yang kami miliki. Kami tetap bersyukur atas hidup ini, karena semuanya tidak bisa menyelamatkan kami kecuali Engkau sendiri yang adalah kekuatan kami. Kau hidup di dalam kami dan Roh-Mu tetap menyala-nyala, sehingga kami selalu boleh bersyukur atas segala hal. Kekuatan dahsyat dari-Mu melebihi apapun ya Bapa, dalam nama Yesus. Terangi selalu Roh Kudus kami dengan firman-Mu, amin. Pembacaan kitab kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop Elohim kota benteng kita, yang demikian bunyinya, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Elohim itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Elohim, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Elohim ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Elohim akan menolongnya menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Elohim Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Elohim. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Elohim Yakub. Selah. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang pertahanan dan perlindungannya hanya kepada Elohim, atau Allah Bapa, atau Tuhan Yesus Kristus, atau Roh Kudus, yang bisa menjaga kita dalam segala kesesakan dan kehancuran dunia ini. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, asalkan kita tetap setia, percaya, dan memanggil namanya. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang bertata atas hati dan jiwa kita, dan kita sebagai anak-anaknya tetaplah mencari dan mengandalkan Dia, satu-satunya penolong dan juru selamat manusia ketika dalam kesesakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman hari ini. Tuhan Israel adalah Mesias yang dari surga. Dia adalah Yesus Kristus yang sesungguhnya yang dicari bangsa Israel. Tetapi sampai hari ini bangsa Israel belum percaya sebagian. Tetapi nanti jika mereka semuanya sudah percaya, maka semuanya sudah ditutup. Bagi bangsa-bangsa lain tidak ada lagi untuk bisa bertobat. Karena itu adalah janji kegenapan dari Sang Pencipta, bahwa bangsa Israel akan kembali ke Bukit Sion, dan di sanalah Tuhan semesta alam akan datang. Tuhan Yesus Kristus akan datang dari kerajaannya di surga, dan semua pasukan-pasukan malaikatnya akan berkumpul, dan kita semua yang percaya akan dikumpulkan dan masuk kerajaannya yang kekal. Dan berbahagialah setiap orang yang setia dan menyalakan minyaknya, yang tetap setia percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak meninggalkan kesetiaannya yang abadi. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan tetap membukakan pintu pertobatan bagi semua orang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang datang dari surga untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, dari kebinasaan dan hukuman kekal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketika rohnya dicurahkan bagi semua. Itulah kerinduan kami ya Yesus Kristus. Karena setiap pribadi yang datang kepadamu benar-benar ingin diselamatkan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Bapa di surga, kami boleh bersyukur atas firman ini. Kami boleh bersyukur atas apa yang kami dengar dan baca. Elohim atau Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus benar-benar membuktikan kekuasaan-Mu, sehingga nanti seluruh dunia akan bergoncang. Tetapi Engkau adalah Alfa dan Omega yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kuasa-Mu lebih besar dari badai dahsyat, dari angin topan, dari segala yang bergoncang, karena itu ada di dalam tangan-Mu, genggaman-Mu. Kuasa di bumi dan surga akan digoncangkan, tetapi Engkau tak tergoncang, karena Engkau adalah kekuatan dan sumber hidup itu sendiri. Engkau adalah Roh Kudus yang menerangi kami, memberi kehidupan dan juga keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu tercurah atas kami, baik suka duka, senang sedih, segala hal yang terjadi di bumi ini. Tak ada lagi satu area pun yang membuat kami takut akan agenda-agenda jahat dunia, agenda-agenda jahat satanis ataupun iblis, setan apapun yang mengganggu kami. Kami tetap percaya, kami tetap setia, kami tetap yakin bahwa Engkau adalah kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus tetap setia dan tetap tidak berubah selama-lamanya. God bless you all. Jesus love you all.